bukan hanya bicara soal eksekutif, tapi bicara soal politik anggaran. Sejauh mana misal pemerintah kota, wali kota memberikan kewenangan penuh kepada dinas untuk misal membangun Palembang dengan tugas yang diberikan per sektor yang dijadikan unggulan oleh dalam tadi ya. Ya. Bagaimana kita membangun Palembang menjadi kota pariwisata kalau misal anggaran di pariwisata kecil. Kita mau jadi kota jasa tapi bicara soal perizinan, bicara soal ketertiban, bicara soal keamanan tidak dilaksanakan oleh dinas terkait. Jadi kan jadi masalah. Saya sendiri dari Komisi 3 berharap pemerintah bukan hanya menyiapkan infrastruktur dagang, jasa dan tapi juga bicara soal kawasan. Karena ketika bicara kawasan ini menjadi satu kesatuan yang bisa mendukung program-programnya pemerintah. Kalau misal hari isu-isu soal banjir, soal kemacetan, soal yang lain itu akan mengganggu investasi. Kenapa? Orang mau Palembang macet, Palembang banjir. Bukan hanya rakyat yang kaya tapi juga yang miskin karena semua ini menjadi bagian dari tanggung jawab pemerintah ketika dia melakukan pemerintahan di Kota Palembang selama 5 tahun ke depan. Dan jangan sampai isu-isu soal kemiskinan, kesejahteraan itu menjadi tidak fokus. Dan harapan saya tentunya pemerintah harus berpihak pada wong cilik lah, berpihak pada rakyat, tidak mengorbankan mereka untuk kepentingan yang kecil. Nah, praktek ini kan harus diambil oleh pemerintah hari ini sehingga kalau kita bicara melindungi warga Palembang ya harusnya hari ini itu semangatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya Taufik Usman dalam Lentera Demokrasi. Kita membahas persoalan Kota Palembang ya, sebagai kota yang berumur cukup tua. Ternyata Palembang masih menyisakan sejumlah persoalan. Kota budaya, kota wisata dan jasa ternyata masih juga menyimpan sekelumit persoalan yang ada di dalamnya. Bagaimana persoalan sumber daya manusia yang masih dinilai kurang dan persoalan anggaran yang dinilai sampai sekarang masih menjadi kendala utama. Bagaimana pembangunan kota Palembang ke depan, apa yang harus dilakukan, apa yang harus dibenahi. Kita akan berbicara lebih gamblang ya, lebih detail. Bersama kita ada Bapak Andreas Okdi Riantoro SEAK, Sarjana Hukum. Beliau adalah anggota DPRD Kota Palembang dari Komisi 3. Kalau keseharian beliau berasal dari Partai PDI Perjuangan yang memang concern terhadap persoalan masyarakat luas ya. Kita sapa dulu. Saya Bung Andreas ya kali ya. Andreas? Ya, sehat ya? Sehat. Alhamdulillah. Bung Andreas, Palembang, kota wisata dan jasa. Ini ternyata masih menyimpan sejumlah persoalan ya. Ada persoalan masalah SDM dan persoalan anggaran yang dinilai ini sebenarnya masih jauh dari ekspektasi kita. Komentar Anda, Bung Andreas? Jadi apa yang disampaikan pengantar tadi dalam konteks Palembang, tentunya hari ini Palembang sendiri sebagai kota yang harusnya sudah maju, kita melihat di lapangan banyak sekali masih ditemukan kendala. Isu-isu soal macetan, soal sampah dan lain itu menjadi isu yang perkotaan yang hari ini menjadi sebuah problem yang serius diangkat oleh pemerintah kota. Namun ada hal lain juga yang tentunya perlu disikapi oleh pemerintah kota berkaitan dengan adanya soal pilihan strategi kota Palembang, berkaitan dengan adanya kota jasa, perdagangan dan pariwisata. Nah, hari ini kita melihat bahwa Palembang sebagai kota yang cukup maju dari 17 kabupaten kota tentunya harus bisa menjadi salah satu role model untuk kabupaten lain. Dan ini justru oleh Palembang. Kalau kita melihat pembangunan dari sisi infrastruktur, mungkin sudah bisa lihat bagaimana misal kita memiliki beberapa kompleks perkantoran, kompleks olahraga dan punya beberapa bangunan yang cukup monumental. Ini menjadi bagian dari berhasil kota Palembang dalam membangun kota secara infrastruktur. Anda melihat kalau dilihat dari Palembang ya sebagai ibu kota provinsi penyangga seperti itu, kota jasa, pariwisata dan dagang. Anda melihat apakah pembangunan Palembang ini sudah cukup berhasil gitu, Bung Andreas? Kalau dari sisi keberhasilan tentunya kita melihat secara fisik ada beberapa bangunan yang itu bukan dibangun oleh pemerintah kota tapi dari pusat. Nah, kalau kita bicara Palembang, tentunya Palembang juga harus menunjukkan sebuah monumen
monumen pembangunan. Nah, dan ini kita belum lihat, belum ada. Kita bicara soal pembangunan kawasan, kita bicara ke benteng Kota Besar sebagai dulu yang diharapkan menjadi salah satu destinasi wisata Kota Palembang, menunjang pariwisata, sampai hari ini masih belum berhasil. Nah, ini menjadi problem sampai hari ini. Bagaimana penciptaan kawasan Pasar 16 yang diharapkan menjadi kawasan perdagangan, dan hari ini pun masih belum maksimal karena masih banyak sekali permasalahan, baik itu di tingkatan kepemilikan, di tingkatan penataan kawasan, dan pedagang kaki lima yang hari ini menjadi isu yang sangat Atau jangan-jangan konsep pembangunan kita masih sporadis gitu, Bang Andreas, belum sistemik seperti itu ya gitu ya? Kalau kita bicara sporadis tentunya tidak ada alat ukur, tapi kalau kita bicara roadmap-nya, kita bicara di RPJMD, Palembang memilikinya, dan ini menjadi dasar harusnya. Tapi kan kita kembali kepada praktek di lapangan. Apakah misal hari ini apa yang dilakukan oleh pemerintah kota berkaitan dengan isu-isu yang dituangkan dalam RPJMD itu dilaksanakan? Ini kembali pada misal bagaimana misal dinas melaksanakannya. Nah, ini yang menjadi problem hari ini adalah ketika eksekusi. Nah, bukan hanya bicara soal eksekusi, tapi bicara soal politik anggaran. Sejauh mana misal pemerintah kota, wali kota memberikan kewenangan penuh kepada dinas untuk misal membangun Palembang dengan tugas yang diberikan per sektor yang dijadikan unggulan oleh anggaran tadi ya? Apa yang bisa dilakukan oleh Dewan gitu, Bang Andreas? Nah, kalau kami tetap mendorong, berharap pertama satu dari fungsi pengawasan dan fungsi anggaran, berharap ini pemerintah berani untuk memberikan dobrakan, dan kami akan mengawal menjadi sebuah program untuk dianggarkan di anggaran-anggaran pemerintah kota, dengan harapannya bahwa antara yang dicanangkan itu bisa dilaksanakan kalau anggarannya besar. Dan kalau anggaran kecil, bagaimana kita membangun Palembang menjadi kota pariwisata kalau misal anggaran di pariwisata kecil? Kita mau jadi kota jasa, tapi bicara soal perizinan, bicara soal ketertiban, bicara soal keamanan tidak dilaksanakan oleh dinas terkait. Ini kan jadi masalah. Betul. Atau jangan-jangan ada kekhawatiran gitu, Bang Andreas, bahwa sebenarnya kita tidak siap, belum siap ya? Ada seperti itu? Saya pikir kalau tidak siap, kita siap. Tapi ada beberapa hal yang sampai hari ini masih belum tuntas kalau saya melihatnya, karena ini soal kemauan dan niat baik dari pemerintah dan dari para pelaku usaha. Karena jujur Pak, kalau kita bicara soal Palembang, hari ini pemerintah kota sudah mendorong adanya perda kemudian berinvestasi di Kota Palembang. Nah, perda ini sebenarnya menjadi salah satu pintu masuk yang baik, investasi yang bisa meningkatkan Palembang menjadi kota dagang, jasa, dan pariwisata. Namun kita belum bisa memastikan ini akan diterjemahkan menjadi aturan yang baik atau bagaimana. Bung Andreas, ada dua hal yang krusial ya, seperti yang Anda jelaskan. Sumber daya kita yang masih minim, dan juga anggaran kita yang belum begitu besar. Nah, ini apa yang harus bisa dilakukan gitu oleh pemerintah dan Dewan gitu, Bung Andreas? Kalau idealnya adalah pertama pemerintah kota itu menyiapkan infrastruktur sumber daya manusia, bukan hanya bicara soal bagaimana menyiapkan tenaga kerjanya, tapi juga pelatihannya, vokasinya seperti apa. Nah, hari ini kan tidak linear. Misal pemerintah kota hanya menyediakan sumber daya manusia, tapi tidak pernah ada pelatihan. Terus tidak pernah ada misal pembidangan spesifik apa yang akan mereka lakukan ketika mereka masuk ke bidang-bidang yang akan ditangani, misal bidang pariwisata, perdagangan, dan lain-lain. Ini yang menjadi problem. Kalau dari sisi anggaran tentunya diharapkan dianggarkan sebesar mungkin untuk sektor-sektor yang menjadi prioritas pemerintah kota. Betul. Konkretnya apa nih yang harus dilakukan pemerintah kota gitu, Bang Andreas? Ya, kalau hari ini jujur aja mereka harus bisa menerjemahkan RPJMD menjadi bukan hanya menjadi landasan, tapi sampai pada eksekusi anggaran. Kan jujur saja kalau bicara mereka punya program tapi tidak dibarengi dengan anggaran yang besar, ya omong kosong. Bang Andreas, saya menangkap minimnya anggaran tadi ya, problem kita utama. Apakah ini tidak menimbulkan katakanlah stagnasi pembangunan di Kota Palembang itu? Nah, dampak seperti itu ya? Ini yang menjadi problem kembali, karena misal hari ini ada program khusus pemerintah kota yang menjadi fokus tapi tidak dibarengi dengan anggaran. Sedangkan bidang-bidang yang tidak menjadi fokus pemerintah kota dibesarkan anggarannya. Sehingga kalau kita bicara soal efisiensi tidak efektif. Kenapa? Yang menjadi pokok tidak diberikan anggaran besar, yang tidak menjadi pokok dijadikan anggaran besar. Nah, ini menjadi problem. Sehingga kalau kita bicara soal
bagaimana harusnya saya pikir yang menjadi prioritas jangan lebih besar lagi. Iya, iya. Nah, pemerintah bukan hanya menganggarkan besar, tapi juga bisa menjelaskan kepada DPR bahwa pentingnya ini. Nah, hari ini kan tidak ada. Oke. Justru yang kami lihat hari ini, yang kami lihat di Dewan sebagai fungsi penganggaran, justru yang leading sektor dinas-dinas yang berkaitan dengan pembangunan, jasa dan pariwisata ini memiliki anggaran yang cukup kecil. Oke. Dan ini saya pikir tidak menarik. Kenapa? Iya. Kita mau bangun besar tapi nggak punya anggaran. Oke. Bung Andreas, Ana ingin menjawab bahwa teman-teman di eksekutif mindsetnya ini sebenarnya tidak match ya dengan implementasi apa yang akan dilakukan di lapangan di Bung Andreas. Kalau tidak match, saya pikir bisa dikatakan iya. Iya. Karena ini kan nanti kaitannya dengan bicara soal program, Betul, betul. kan bicara anggaran. Betul, betul. Nah, programnya bagus, kalau nggak punya anggaran kan omong kosong. Betul. Jadi hanya di atas kertas kita memiliki program yang bagus, tapi ketika bicara mengeksekusi, Betul, betul. kita tidak punya kan. Terkendala anggaran tadi gitu ya. Ya, betul. Oke. Bung Andreas, kita sepakat ya, Ya. menuju kota wisata, dagang, dan Dagang, jasa. ya. Tentu ada beberapa sektor lagi ya yang harus kita benahin, Ya. termasuk problem kota Palembang bagaimana banjir Ya. dan juga infrastruktur yang masih katakanlah belum begitu memuaskan. Nah, ini seperti apa perhatian dari komisi Anda sendiri, Bung Andreas? Kalau kami saya sendiri dari Komisi 3 berharap pemerintah bukan hanya menyiapkan infrastruktur dagang, jasa dan pariwisata, tapi juga Betul. bicara soal kawasan. Oke. Karena ketika bicara kawasan ini menjadi satu kesatuan yang Betul, ini betul. bisa mendukung program-programnya pemerintah. Betul, betul. Kalau misal hari isu-isu soal banjir, soal kemacetan, soal yang lain tuh akan mengganggu investasi. Kenapa? Oke. Orang mau Palembang macet, Palembang banjir. Jadi Jalannya, problem. jalannya, waduh, susah Palembang Ya. itu ya, paling problem itu ya. Macet di Macet, mana-mana. ya? Nah, ini yang Betul, betul. yang juga akan menghambat Betul. investasi karena Betul. dengan tagline bahwa Palembang akan menjadi kota jasa, pariwisata tentu ini harus disiapkan semuanya. Betul. Keamanan disiapkan, Oke. lingkungannya juga disiapkan, support Oke. sistem dari pihak-pihak ketiga juga disiapkan. Hari ini kan tidak ada. Betul. Harapan saya pemerintah harus benar-benar bisa menerjemahkan RPG ini bukan hanya dalam bentuk program tapi sampai eksekusi. Iya. Nah, kemampuan ini kan apakah dimiliki oleh dinas? Oke. Nah, ini juga menjadi problem karena tadi kembali ke sumber daya Iya, iya, pihak-pihak yang menjadi pembantu wali kota hari ini. iya. Begitu kompleksnya persoalan pembangunan kota Palembang, Bung Andreas ya. Kalau Dan- tidak seperti itu ya. Palembang akan kembali pada role-nya ketika ada satu pilihan strategis. Iya. Nah, hari ini kan loncat-loncat. Iya, iya. Nanti kita hari ini bicara besok pemerintah yang lalu bicara soal apa, hari ini bicara apa. Nah, ini kan tidak linear sehingga Betul. kalau kita bicara soal Palembang yang akan lebih baik, harusnya siapapun yang menjadi wali kota yang datang sudah memiliki rule model pembangunan. Tidak tidak terpisah-pisah. Nanti wali kota yang akan datang punya program sendiri hari ini sehingga apa yang menjadi programnya tidak terwujud sehingga Palembang selalu kembali pada persoalan Masih mencari identitas. betul. Kalau saya nyebutnya Palembang otentik itu sedang dicari. Betul. Jadi saya bicara Palembang otentik itu saya bingung. Iya. Kalau bicara Palembang otentik, saya bicara pempek Bukan. bicara Sungai Musi tidak, Iya. bicara Betul, betul. Ampera bukan. Makanya Betul. kalau tadi sampaikan bahwa hari ini akan kembali lagi ya, saya pikir akan terjadi Iya. kalau misal tidak ada sinkronisasi per pemerintahan yang akan datang. Jadi jangan sendiri-sendiri nanti Iya. ini maunya ini, nanti ini maunya ini sehingga Akhirnya nggak jalan gitu, Pak. mau tidak jalan. Nggak jalan. Kan? Bung Andreas, saya berusaha mewakili konstituen Anda gitu ya. Pak Dewan, ini Palembang mau dibawa kemana gitu, Pak? Kalau seperti itu gitu ya. Ya, betul. Mungkin itu pertanyaan, Pak. Mungkin Ya. bisa dijawab, Pak? Kalau saya harusnya kembali pada kembali ke eksekutif. Iya. Bahwa misal hari ini tatanan politik dan bangunan sosialnya harus disamakan. Betul. Makanya tidak boleh misal periode yang lalu fokus pada soal kesehatan. Iya. Hari ini fokus pada soal kesenian. Betul. Besok soal apa? Harusnya itu dibuat urut, Pak. Betul. Jadi antar pemerintahan itu bisa dilaksanakan dengan baik sehingga tidak ada istilahnya nanti mengulang kembali. Iya, iya. Nah, mungkin hari ini kalau kita bicara pengulangan akan terjadi kembali. Mulai dari nol kita kan, Pak. Betul, Seperti nanti itu, kita gitu, mulai dari awal lagi. Pos kita besar, mungkin juga energi kita terkuras gitu kan, Pak. Bisa gitu kan? Sehingga fokus pada isu kesejahteraan masyarakat, bagaimana membangun ekonomi rakyat itu tidak akan
pernah berhasil karena masih berkutat soal bagaimana kampanye Oke. sosial mereka untuk menerjemahkan apa yang menjadi visi misi para Bung dewan. Andreas, itu kalau dewan bisa masuk ke ranah mana dalam konteks persoalan ini, Bung Andreas? Kalau dewan tentunya kan kami melekat sebagai fungsi pengawasan. Ah. Jadi tentu kami fungsi pengawasan tidak hanya bicara soal pengawasan anggaran, tapi sampai kepada misal eksekusi anggaran. Oke. Nah, kami juga memiliki fungsi pengawas penganggaran. Kan Iya, kita bicara soal penganggaran, kami akan tahu bagaimana penganggarannya dan kami mana larinya. Terus yang Iya. ketiga berkaitan fungsi pembuatan perda. Oke. Sehingga kami dewan sendiri harusnya bukan bicara soal pengawasan karena ngawasin dapilnya, tidak, Iya. ngawasin Kota Palembang. Oke. Kalau kita bicara anggaran, kita juga mempertanggungjawabkan apa-apa anggaran yang sudah dibuat oleh dinas itu dicek kembali. Oke. Terus kita bicara soal perda, kita juga bisa melakukan pengawasan pasca perda berlangsung. Oke. Apakah perda itu dieksekusi dengan Sudah benar? sesuai koridor atau tidak, Betul. Bung Andreas ya? Fungsinya lebih luas, Pak. Jadi Betul, tidak hanya betul. bicara soal fungsi pengawasan di dapil, tapi sekota Palembang. Kita Hmm. boleh bicara. Jadi kalau masih ada teman-teman dewan yang masih berpikir lokalitas, bicara soal dapil, terus bicara soal itu, saya pikir ini yang mesti diskusifkan bersama. Bahwa Iya. kami DPR ini adalah wakil rakyat Kota Palembang, diberikan 3 fungsi: fungsi pengawasan, Betul. penganggaran, dan fungsi legislasi. Nah, ini yang harus ditegakkan secara Betul. lebih luas karena itu melekat dengan kami selama 5 tahun Betul. menjadi dewan. Tanggung jawaban kita ke Betul. rakyat gitu, Pak. Betul. Ya, Bung Andreas, ini ada kekhawatiran juga kalau penjelasan lain ya, problem kita Kota Palembang. Ini jangan-jangan Palembang jalan di tempat, Pak, ya, ada kesan seperti itu ya? Kalau jalan di tempat, saya selalu berpikir kita kembali lagi kepada bagaimana kita melihatnya, Pak. Oh, Ada yang melihatnya Palembang hari ini berjalan di tempat. iya. Atau mundur, Pak? Yang Ada yang melihat juga Palembang stuck. Oke. Ada yang melihat Palembang juga sedang bergeliat. Iya. Nah, kalau saya tentu sebagai wakil rakyat berharap hari ini Palembang dengan segala persoalan yang ada, dengan segala kerja-kerja pemerintah, saya berharap ini ada hal yang maju. Oke. Nah, ini kan perlu diuji. Iya. Nah, bagaimana mengujinya kan dalam waktu 5 tahun ke Betul, depan. betul, betul. Apakah misal semua yang diterjemahkan menjadi visi misi pemerintahan hari ini itu bisa dijalankan? Iya. Nah, bagaimana caranya? Kami sebagai DPR mengawasi. Oh, dia ngomongin soal kesehatan, ternyata tidak dijalankan. Iya, iya. Bicara soal Pendidikan, kesehatan, ya. pendidikan tidak. Betul. Kesejahteraan tidak. Betul. Pedagang kaki lima tidak diatur. Oh, Oke. ternyata masih ada hal-hal lain yang mungkin Palembang butuh yang lebih baik lagi masih belum dilaksanakan. Oke. Nah, ini yang perlu dijelaskan lagi. Pak, kita berbicara ke depan gitu, Bung Ya, ya. Andreas ya. Ini katakanlah, oke nih, anggaran sudah disahkan seperti itu ya. Sumber daya manusia juga kita sudah ada Ya. dinas terkait. Nah, ke depan ini apa yang perlu dibenahi gitu, Bung Andreas? Apakah anggaran memang dibesarkan atau sumber daya manusianya yang sebenarnya kalau mereka tidak pantas ya harus diganti, dibuang seperti itu, Bung Andreas? Kalau yang ideal itu Pak, Ah. dua-duanya, artinya anggaran dibesarkan, SDM-nya juga dimaksimalkan. Betul, Karena hari ini ya tentunya kawan kan juga tahu bagaimana misal kinerja ASN juga sedang disorot, Oke, kinerja DPR disorot. iya, Dan masyarakat ini sudah cerdik dan sudah pandai iya, melihat gerak-gerik kami, oke, para DPR, ASN, tentunya pemerintahan juga. itu. Dan kalau saya melihatnya hari ini, kalau bicara idealnya tentunya ketika anggaran meningkat, tentunya SDM juga harus ditingkatkan. Oke. Artinya apa? Pengawasannya lebih ditekankan lagi Tekan sehingga lagi ya. misal tidak ada korupsi lagi, Oke. tidak ada nepotisme dan tidak ada korupsi. Karena yang menjadi problem kita adalah tinggal tadi korupsi, kolusi dan nepotisme. Betul, Sehingga seberapa besar anggaran yang diberikan kalau mental SDM-nya para pelaksananya masih jelek ya, tentunya ini menjadi masalah. Masalah lagi ya, tidak akan selesai gitu, Tidak Bung akan Andreas. selesai. Iya, Bung Andreas, ini eksekutif ya. Jangan-jangan ada kekhawatiran menerapkan politik balas jasa ya, kompromis nih. Karena mereka katakanlah dulu banyak jasa, sehingga akhirnya penempatan di dinas tidak mengandung the right man on the right job. Anda melihat? Kalau saya melihatnya ya kita kembali ke sejarah kita lah. Mm-mm. Kita zaman Belanda, kita ada politik etis. Oke, Dan hari ini masih ada. Ya, iya, ya ini fakta politik Iya. yang tidak bisa dipungkiri dan tinggal bagaimana kita sebagai masyarakat melihatnya. oke. Tapi kalau kita bicara politik balas budi itu dari zaman Belanda, saya Belanda, pikir ya.
sudah ada dan itu diwariskan sampai hari ini. Feodal itu ya, Nah, pola-pola feodal itu ya. Artinya kan kita belum lepas dari feodalisme di pemerintahan. Iya. Dan ini bukan hanya di tingkat lokal, tapi sampai nasional. Dan ini bisa menjadi bagian dari Budaya kita ya. budaya. Dan Budaya kita. kalaupun kita mau bicara lurus-lurus saja, mungkin saya pikir butuh waktu lagi Iya. lah. Dan tidak ada istilahnya yang mereka berjuang hanya berjuang, tapi tetap Betul. berharap pamrih. Betul. Ini praktek dan saya berharap ini tidak lagi terjadi ke depan di Palembang. Nah, tinggal kembali ke misal pemerintah ke depan, apakah pemerintahan hari ini DPS berani tidak melakukan itu untuk tetap komitmen bahwa yang duduk di jabatan itu sesuai dengan tupoksinya dan memiliki latar belakang yang baik. Yang pas Dan gitu ya. pas. Pas gitu ya. Oke. Bung Andras berbicara masalah sarana ya. Tentu banyak infrastruktur seperti yang Anda jelaskan tadi ya. Harus integrated ya. Bagaimana mungkin souvenir, tempat makan segala macam itu juga harus menjadi sarana penunjang ya. Anggaran itu harus termasuk juga sumber daya manusianya. Nah, kapan Palembang siapnya gitu, Pak? Kalau siapnya, saya maunya sekarang. Oh iya. Tapi kalau dilihat dari Kondisi yang ada. kondisi yang ada, kita harus mundur lagi. Oh. Karena ini kan soal niat. Iya. Kalau pemimpinnya berniat, saya pikir itu bisa dilaksanakan. Oke. Tapi ini niatnya saja, tapi tidak dilaksanakan. Karena kembali tadi kan, kembali ke Iya. personal SDM yang Oke. membidangi bidang-bidang terkait. Nah, kalau kita bicara pariwisata ya sebenarnya sudah siap semua, tempatnya sudah ada, pelaku usahanya sudah ada, infrastruktur sudah siap. Tapi kan siapa yang akan mengkonekkannya? Oke. Siapa yang akan mendirjeninya? Ah, Nah, harusnya kan pemerintah, iya. dinas terkait. Mereka mau tidak mendirjeninya. Oke. Nah, untuk mendirjeni mereka tidak mau, bagaimana mereka akan fokus Iya, soal betul. membangun? Betul. Kita bicara apa? Bicara apa? Pariwisata kita punya tempatnya, sudah ada BKP, kita punya Taman Pulau Kemaro ya. Pulau Kemaro, ya. sudah siap semua. Iya. Religi agamanya sudah siap. Betul, Pak. Kalau bicara ya tempat makan sudah siap. Betul. Tapi bagaimana mendirjeninya? Itu menjadi persoalan juga nih, Bung Andras Iya. ya. Oke. Bung Andras, itu pengawasan yang Iya. melekat kepada anggota dewan ya, monitoring seperti itu. Ya. Selain pengawasan, apakah tidak ada bentuk katakanlah pressure, Pak, dari dewan ini ke pihak eksekutif? Sebenarnya ruang itu bisa kita langsungkan di paripurna ya, ataupun interpelasi Iya. kita Oke. terhadap pemerintah berkaitan dengan adanya kebijakan-kebijakan yang itu tidak berpihak pada Benar. masyarakat. Betul. Termasuklah misal ada keputusan dari wali kota ataupun dari itu yang menyimpang jauh dan merugikan banyak orang. Nah, kami DPR punya kewenangan untuk melakukan angket, Ada ya. interpelasi pun ada. Ada Nah, ya. Ada. tapi ini kan tetap menggunakan mekanisme yang ada dan tentunya berpedoman pada tata tertib dan etik di DPR sendiri. Betul. Karena persoalan sumber daya manusia kan sangat penting, Betul. Pak. Betul. Karena mereka ujung tombaknya gitu kan, Betul. lidernya seperti itu gitu ya. Ya, Bung Andras mungkin juga dagang, wisata dan jasa. Ya. Kalau kita flashback ke belakang, Palembang kalau tidak salah dulu pernah juga sebagai kota metropolis ya, seperti itu ya. Ujuk-ujuk ini harus berubah menjadi seperti itu. Nah ini gimana ini Bung Andras ini? Ini kan jangan kayak kita itu ya, kayak cerita dongeng gitu ya, di rumah fiksi seperti itu bukan? Ya makanya tadi saya sampaikan tadi di awal bahwa hari ini kan tidak pernah ada semacam landasan bersama untuk membangun kota yang berkelanjutan. Iya. Ini kota ini Pak yang dibahas Pak. Iya. Nyangkut hidup orang banyak dan itu Pak. 1,5 sampai 1,67 orang yang banyak Pak. Prestis itu Pak. Iya. Bukan hanya main-main ujuk-ujuk seperti ini gitu Pak. Makanya tidak ada sinkronisasi pembangunan antar masing-masing dinasti Betul. pimpinan. Jadi saya bilang tadi kota metropolis, Ibu hari ini bicara kota dagang, jasa dan pariwisata. Ini kan sudah berbeda semangatnya. Betul. Segala macam direvisi juga kan Pak, konsekuensinya ya. Aturannya direvisi, infrastruktur direvisi. Betul. Kita khawatir Pak, nanti kota hiburan kita ya, atau dirubah lagi ya, kota segala macam ya, kota bisa seperti itu ya misalnya. Ya. Oke, Bu Andras mungkin statement terakhir Anda mungkin untuk kemajuan Palembang Pak, untuk keberpihakan pada rakyat. Silakan Bu Andras. Tentunya kalau kita harapan saya tentu sebagai wakil rakyat hari ini kan ada hal-hal prinsip yang harus dipunyai oleh pemerintah kota berkaitan dengan pelayanan publik.
Karena ini yang penting, karena ketika bicara pemerintah ada yang dilindungi, Iya, siapa? iya. Rakyat. Bukan hanya rakyat yang kaya tapi juga yang Betul. miskin, karena Betul. semua ini menjadi bagian dari tanggung jawab pemerintah ketika dia melakukan pemerintahan di Kota Palembang Iya. selama 5 tahun ke depan. Iya. Dan jangan sampai isu-isu soal kemiskinan, kesejahteraan itu jadi tidak fokus. Oke. Dan harapan saya tentunya pemerintah harus lebih berpihak pada wong cilik lah, Oke. berpihak pada rakyat, tidak mengorbankan mereka untuk kepentingan yang kecil. Oke. Nah, praktek ini kan harus diambil oleh pemerintah hari ini, Oke. sehingga kalau kita bicara melindungi warga Palembang ya harusnya hari ini itu Tapi- semangatnya. Tapi kita serius Pak ya, Dewan dan Eksekutif serius ya, bahwa kemajuan Palembang serius Pak ya? Ya kalau kami serius Serius ya? dan Tidak ecek Pak ya? tidak. Oh siap. Kalau SCC itu mungkin yang di luar, tapi Oke. kalau saya berharap Palembang menjadi lebih baik, semangatnya adalah semangat perubahan dan pelindungan terhadap wong cilik dan kaum miskin itu menjadi isu yang penting. Oke. Ya. Baik. Ya. Baik, Bung Andreas, menarik sekali bagaimana analisis beliau ya, yang memang Komisi 3, concern terutama di bidang pembangunan, men-stressing bahwa Palembang ya memang mau tidak mau ya, konsekuensinya harus dibawa kemajuan yang lebih baik ya dibanding sekarang. Kota tua dengan populasi penduduk yang cukup besar, sioknya Palembang memang harus lebih maju dibanding kondisi sekarang. Demikian tadi para penonton, anggota Komisi 3 Bidang Pembangunan DPRD Kota Palembang, Bapak Andreas Okdi Riantoro, SEAK, Sarjana Hukum, yang juga anggota ya dari fraksi PDI Perjuangan Kota Palembang. Saya Taufik Usman, kita kembali ke Lentera Demokrasi berikutnya. Selamat siang.